Oke, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik sebuah tulisan yang hebat. Percaya deh, setelah ini cara Anda melihat proses menulis nggak akan pernah sama lagi. Soalnya ini bukan cuma soal nyusun kata-kata, tapi tentang menciptakan sesuatu yang benar-benar hidup. Aneh ya pertanyaannya, tapi jawabannya ini bakal membuka cara pandang yang luar biasa. Seekor kucing sama sebuah laporan yang bagus itu ternyata punya lebih banyak kesamaan dari yang kita kira. Nah, ini dia intinya. Laporan yang bagus itu ya kayak organisme hidup. Dia punya anatomi, kerangka atau struktur yang logis, dan juga punya sistem biologis, yaitu bahasa yang bikin dia bisa hidup dan bernapas. Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Kita akan menjelajahi kehidupan rahasia di dalam sebuah teks. Kita lihat gimana caranya sebuah tulisan dibangun dari nol sampai jadi sesuatu yang utuh dan berfungsi. Coba deh bayangin kayak gini. Setiap kali Anda nulis laporan, Anda itu kayak jadi seorang pencipta. Anda lagi merakit sebuah organisme, ngasih dia bentuk, fungsi, dan bahkan kehidupan. Wah, ini cara pandang yang keren banget kan? Oke, sekarang waktunya kita ambil pisau bedah kita dan mulai membedah anatomi dari laporan ini. Mari kita lihat apa aja sih bagian-bagian utamanya. Anatomi sebuah laporan itu punya alur yang logis banget. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ada 3 bagian utama. Alurnya selalu bergerak dari yang paling umum ke yang paling spesifik. Ada pernyataan umum atau kepala, lalu deskripsi bagian atau tubuh, dan terakhir deskripsi manfaat atau ekor. Kita mulai dari kepalanya dulu ya, atau pernyataan umum. Fungsinya simple tapi penting banget. Sebagai pembuka, bagian ini intinya ngejawab pertanyaan, kita lagi ngomongin apaan sih secara garis besar? Nih, lihat contohnya. Jelas banget kan? Kalimat ini nggak langsung bahas soal jenis bulu atau manfaat miara kucing, tapi dia menempatkan kucing di kategori besarnya dulu. Nah, inilah fungsi kepala. Oke, setelah kepala kita masuk ke tubuhnya atau deskripsi bagian. Disinilah kita benar-benar kupas tuntas semua detailnya. Semua ciri fisik, bagian-bagian spesifik, sampai berbagai jenisnya dibahas lengkap di sini. Misalnya di bagian tubuh ini kita bisa jelasin soal cakarnya yang tajam, bulunya yang tebal, atau bahkan perbedaan antara kucing kampung di iklim tropis sama kucing di iklim dingin. Semuanya adalah detail yang spesifik. Dan yang terakhir, kita sampai di ekor atau deskripsi manfaat. Ini adalah penutup yang pas banget. Setelah kita tahu subjeknya apa dan detailnya gimana, bagian ini ngejawab pertanyaan, terus gunanya apa? Dan ini contoh yang gampang banget. Manfaat kucing bisa jadi pengendali hama alami karena dia suka berburu tikus, atau ya jadi teman main di rumah. Bagian ekor ini ngasih tujuan dan konteks ke seluruh laporan kita. Oke, anatominya udah kita bedah. Sekarang ayo kita ganti alat. Dari yang tadinya lihat struktur besarnya, sekarang kita ambil mikroskop buat lihat elemen-elemen super kecilnya. DNA kebahasaan yang membangun semuanya. Nah, visual ini pas banget buat ngegambarin apa yang bakal kita lakuin. Dari kerangka gedenya, sekarang kita zoom in buat lihat sel-sel pembangunnya, unsur-unsur bahasa yang jadi fondasi dari laporan itu sendiri. Kita mulai dari yang paling dasar, ya. Ada kata, ini unit bahasa paling kecil, anggap aja kayak 1 biji bata Lego. Terus ada frasa, ini gabungan beberapa kata yang fungsinya jadi satu kesatuan, kayak beberapa bata Lego yang udah kita sambungin. Dalam bahasa, ada 2 pemain utama nih. Pertama nomina atau kata benda yang tugasnya ngasih nama ke objek, misalnya kucing. Terus ada verba atau kata kerja yang ngejelasin aksinya, misalnya membersihkan. Jadi, objek lawan aksi, statis lawan dinamis. Nah, ini dia bagian ajaibnya dari bahasa. Ada proses yang namanya afiksasi, atau gampangnya nambahin imbuhan. Mekanisme ini bisa mengubah objek, nomina, jadi sebuah kegiatan, verba. Contohnya, kata benda sapu, begitu dikasih imbuhan jadi menyapu. Sebuah benda berubah jadi sebuah aksi. Keren kan? Selanjutnya, kita naik level ke kalimat. Ada 2 jenis utama yang perlu kita tahu. Pertama, kalimat definisi, yang ngejelasin apa itu sesuatu. Biasanya pakai kata-kata kayak adalah. Kedua, kalimat deskripsi, yang ngejelasin kayak apa sesuatu itu. Biasanya pakai frasa terbuat dari. Arsitektur kalimat juga macam-macam. Ada kalimat simpleks yang cuma punya satu aksi atau kejadian. Contoh, saya membeli pulpen. Udah, gitu aja. Nah, ada juga kalimat kompleks yang punya 2 aksi atau lebih. Biasanya dihubungin pakai kata sambung kayak dan.
Contoh, saya pergi ke pasar dan ibu memasak di rumah. Oke, kita udah lihat kerangka besarnya dan sel-sel kecil pembangunnya. Sekarang, saatnya kita satuin semua ini dan lihat gimana caranya kita bisa benar-benar menghidupkan laporan kita. Jadi, ini dia kesimpulan pentingnya. Struktur, yang tadi ada kepala, tubuh, dan ekor, itu ngasih kerangka atau badannya. Tapi bahasanya, kata benda, kata kerja, dan imbuhan, itulah yang ngasih fungsi dan nyawa ke kerangka itu. Kita butuh dua-duanya buat menciptakan organisme tulisan yang utuh. Nah, ini dia misi utamanya. Tugas kita sebagai penulis itu sederhana. Amati dunia di sekitar kita, lalu susun fakta-faktanya ke dalam anatomi yang logis dan kasih kehidupan dengan DNA kebahasaan yang tepat. Jadi, sekarang Anda nggak cuma punya alat, tapi juga punya cetak biru kehidupan untuk sebuah tulisan. Pertanyaannya bukan lagi gimana cara nulis, tapi organisme apa yang akan Anda ciptakan dan hidupkan selanjutnya.